Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, syukur kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Melanjutkan ngaji Ikhya, kita masih membahas tentang keutamaan bekerja. Beberapa perkataan para tokoh-tokoh. Saya mempelajari tokoh-tokoh yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali di dalam menguatkan satu keyakinan bahwa benar-benar bahwa mencari rezeki itu suatu yang mulia. Ini bukan tokoh sembarangan. Jadi menguatkan apa yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, kemudian dari athar. Athar adalah ma'udhifa ila sahabati wa tabi'in min aqwalin au af'alin. Apa saja yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in berkaitan dengan perkataan dan perbuatan. Sehingga ini tokoh-tokoh otoritatif, sangat membantu kita di dalam menerima keyakinan yang baru. Jadi keyakinan itu tidak tiba-tiba muncul. Keyakinan itu terbangun sekian banyak proses yang kita lalui, sehingga kalau itu sudah turun ke dalam subconscious mind, otak bawah sadar, dia akan kuat. Itu keyakinan itu kuat. Nah, kalau keyakinan kuat dan salah, nah itu yang berbahaya. Udah keyakinannya kuat salah, keyakinan kuat salah dan berkaitan dengan uang, maka berat orang untuk meraih kemakmuran. Itulah yang saya bayangkan Imam Ghazali hidup di masa bagaimana umat Islam itu agak berat memahami bahwa bekerja itu juga bagian dari ibadah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa bi nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Kama qala sahibukum ahihatan falan azala ala zawra'i akmaruha inal gari ma'alal ihwani dhul mali. Ini syair ya. Falan qala kama qala kaya barang, kama kaya barang qala kang wis ucap sapa sahibukum, saudara kalian ayihatan. Ayihatan ini artinya protes. Puisi ini ditulis sebagai bagian dari kemarahan, mungkin melihat ketimpangan sosial atau ketidakadilan ekonomi, sehingga diekspresikan dalam bentuk puisi. Falan azala ala zawra'i akmaruha innal karima alal ihwani dul mali. Falan azala mongko ora lebar-lebar, ndak pernah selesai. Ala zawra'i, Zawra ini adalah Madinatu Baghdad, kota Baghdad, di mana Imam Ghazali tumbuh dan besar di sana. Atau Zuwarok juga bisa. Bukunya kita baca apa saja boleh, karena apa? Karena nggak ada harokatnya. Jadi karena nggak ada harokatnya bebas kita mau baca apa saja. Tapi kalau Zuwarok ini artinya kan berziarah, banyak tamu, agmaruha, memberi hadiah keberlimpahan. Tapi juga bisa diartikan Madinatu Baghdad. Az-Zawra ay Madinatu Baghdad. Kota Baghdad tidak pernah sepi, banyak orang yang berdatangan. Karena di zaman itu Baghdad adalah pusat peradaban. Ini orang-orang yang datang dari desa kan banyak berbondong-bondong ke kota. Dan memang begitu. Di mana pusat pusat kemakmuran, maka orang berbondong-bondong ke sana. Baghdad juga di waktu itu begitu. Semakin maju kota, semakin ramai orang di sana. Innal karima, sesungguhnya yang mulia, orang mulia itu al-ihwani, ingatasi dulur-dulur, banyak teman saudara
Dulmali karena memiliki harta. Hari ini kita juga bisa merasakan di mana ada orang kaya itu banyak temannya. Tapi kalau orang miskin dijauhi orang. Jadi orang kaya diberi banyak teman karena ada yang diharapkan. Falan azala ala zora yakmaraha ilal karim al-ihwani bil mali. Nah, kalau kalian protes juga dengan kondisi sosial ini, ya berarti posisi kalian tidak kaya. Itu mungkin penulis puisi ini begitu, dia protes. Kita ini mau diajak kemana-mana ndak mau. Kenapa? Paling suruh bayari kan gitu. Tapi begitu yang ngajak orang kaya langsung berangkat karena nggak pikir kalau yang ngajak dia pasti kita dibayari semua. Orang kaya banyak temannya, kota maju banyak penduduknya. Ini protes sosial, tetapi fakta fenomena yang terjadi di mana saja sejak Imam Ghazali hidup. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an inni la akrahu an ara ar-rajula fariqan la fi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi. Wa qala, dan berkata siapa Ibnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud, ini sungguhnya saya ila akrahu, saya membenci, sesungguhnya saya membenci an ara ar-rajula, melihat seseorang farigon, yang nganggur, tidak ada kerjaan, la fi amri dunyahu, baik di dalam urusan dunianya, wala fi amri akhiratihi, atau di dalam urusan akhiratnya, tidak punya kesibukan apapun, ya tidak bekerja, tidak ibadah. Itu paling dibenci oleh Ibnu Mas'ud. Nah, kalau nggak bekerja tapi menyibukkan ibadah, kan masih ada nilai, masih ada kebaikan. Atau orang sedikit berkurang ibadahnya tapi bekerja, itu juga masih baik, masih baik. Sekali waktu Nabi Isa pernah jalan-jalan dan melihat ada orang nganggur di musola. Terus ditanya, apa yang kau lakukan? Mada tasna, apa yang kau lakukan? Nah, orang yang lagi ibadah di musola itu menjawab, saya sedang beribadah. Maka ditanya, mayya'uluka, siapa yang menanggung biaya hidupmu? Qala ahi, saudaraku. Beruntung saya punya saudara, dia mencukupi seluruh kebutuhan saya, jadi saya ibadah saja, nggak usah bekerja. Maka apa kata Nabi Isa? Saudaramu lebih beribadah dibanding kamu. Saudaramu lebih beribadah dibanding kamu. Padahal saudaranya kan sedang bekerja, tapi mencukupi kebutuhan dia yang hanya duduk-duduk beribadah di musola. Itu. Jadi apalagi sudah nggak ibadah, sudah nggak bekerja, itu yang paling dibenci oleh Ibnu Mas'ud ini. La akrahu an arar rajul farighan, nganggur, la fi amri dunyahu, tidak sibuk apapun, tidak bekerja, wala fi amri akhiratihi, juga nggak ibadah. Itu. Maka benar-benar itu tidak punya nilai. Itu. Hidupnya hanya membuat bumi ini sesek, ya. Itu la yanamu, itu la yamutu wala yahya. Tahu artinya la yamutu wala yahya? Orang yang nggak mau kerja, nggak mau ibadah, itu la yamutu wala yahya. Nggak mutu, ngabisin biaya. Karena hidupnya nggak ngaruh. Gitu. Maka jangan sampai, harus hari-hari kita sibuk. Gitu. Harus hari-hari kita sibuk. Wasu'ila lan ditakoni Ibrahim Musa Ibrahim. Ini bukan Nabi Ibrahim ya, tapi satu tokoh ulama sufi namanya Ibrahim bin Adham. Wasu'ila, dan ditanya siapa Ibrahim bin Adham, anit tajiris soduki, tentang pedagang yang jujur.
Ahwa ahabbu ilaika am al mutafarriq lil ibadah? Apakah pedagang yang jujur itu lebih engkau cintai? Ahwa, apakah seorang tajir yang jujur itu ahabbu lebih engkau cintai ilaika bagimu am al mutafarriqi lil ibadati, ataukah orang yang menyibukkan dirinya untuk ibadah? Pedagang jujur versus orang yang hanya ibadah saja. Yang ditanya Ibrahim bin Adham. Ini sekali lagi tokoh-tokoh otoritatif ini, tokoh yang sangat berpengaruh di dalam membentuk keyakinan kita, keyakinan yang baru. Qala, maka menjawab sapa Ibrahim bin Adham, at-tajirus saduqu, aku lebih seneng kepada pedagang yang jujur dibanding siapa? Dibanding orang yang hanya rajin ibadah saja. At-tajirus saduqu, pedagang yang jujur itu ahabu, lebih aku cintai ilayya, kepadaku, li'annahu, karena pedagang jujur itu fi jihadin, dalam berjihad, dia itu sedang berjihad. Tadi tidak pegang pedang, tidak turun di peperangan fisabilillah. Dia ini pedagang jujur, tapi oleh Ibrahim bin Adham disebut sebagai seorang yang berjihad. Li'annahu fi jihadin, karena tajir as-saduqu itu sedang berjihad, ya'ti neganihi ing tajir as-saitanu, sapa setan. Jihadnya ternyata bukan melawan musuh yang kelihatan, tapi melawan setan yang gak kasat mata. Itu berat, itu berat. Kalau kita melawan musuh, musuhnya kelihatan kan bisa kita, kalau dia mukul kita menghindar, atau kita bisa mukul balik kan kalau kelihatan. Nah, musuh yang nyata kita, ngaduwu mubin, setan ini kan gak tampak, karena itu lebih berat untuk dikalahkan. Dan ternyata menurut Ibrahim bin Adham, at-tajir as-saduq, pedagang yang jujur itu sedang berjihad, berperang melawan setan. Melawan siapa? Ya'tihi nakanihi ing tajir as-saitun, sapa setan, fi min tariqil mikyali wal mizani wa min kibalil ahdi wal ata' fayujahiduhu. Setan yang mendatangi dia ini datang, ya'tihi nakani ing tajir as-saitonu, sapa setan, min tariqil mikyali, dari arah ukuran, wal mizani, lan timbangan, wa min kibalil ahdi, dan dari arah mengambil, wal ata'i, dan memberikan. Pedagang itu kan selalu terlibat dalam ini, dalam jual beli itu. Jadi ada orang beli, maka ditimbang, diukur, itu mikyal wal mizan. Ada transaksi, ya. Dia ngambil uang, ya, kemudian dia memberikan barang dagangannya. Semua proses itu setan selalu menggodanya, supaya Pak kurangi aja timbangannya, nggak ketahuan. Gitu. Nah, dia berjihad melawan, enggak, gitu. Dia beli sekilo, saya kasih barang sekilo. Al-ahdi wal ata' itu. Jadi waktu ngambil, waktu mengembalikan, itu semua jihad. Karena setan selalu menggodanya. Fayujahiduhu, mongko merangi sapa tajir hu ing setan. Maka kalau dia dapat predikat as-saduqu, pedagang yang jujur, berarti dalam pertempuran, perlawanan melawan setan itu dia menang. Karena itu dia punya nilai jihad, ya, punya nilai jihad. Jadi Ibrahim bin Adham lebih mencintai, menyukai seorang pedagang yang jujur, hanya pedagang yang jujur, ya, bukan hanya pedagang yang jujur, karena sejatinya dia sedang berjihad melawan setan yang selalu mengganggu supaya dia berperilaku curang, berkhianat berkaitan dengan ukuran, timbangan, waktu memberi, waktu nerima itu. Dan dia berhasil memenanginya sehingga dapat
predikat as-sadu, pedagang yang jujur. Ini dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Wa khalafahu Al-Hasan Al-Basri fi hadza, meskipun ini tidak sepakati oleh Hasan Al-Basri fi hadza, di dalam masalah ini. Dan ini biasa di dalam satu masalah ada ulama beda pandangan. Kita sudah mulai dewasa dalam melihat perbedaan, perspektifnya beda, sudut pandang yang dibangun beda. Dua-duanya seorang ulama besar. Hasan Al-Basri ini juga tokoh. Al-Basri ini nama kota, Basrah itu. Al-Hasan Al-Basri. Ibrahim bin Adham juga begitu. Ibrahim bin Adham ini malah seorang raja yang akhirnya dia meninggalkan kemewahan istananya dan dia menempuh jalan sufi. Tetapi dia telah merasakan bahwa keberlimpahan harta itu bermanfaat. Dia tahu betul, karena itu dia ngasih penilaian positif terhadap pedagang yang jujur. Hanya soal kepuasan batiniah saja, dia akhirnya meninggalkan istana yang megah itu, kemudian dia pergi ke Mekah, kemudian tinggal di Syam, pergi ke Irak, ke banyak tempat, memilih untuk tinggal menyendiri, menjauhkan dari keramaian. Ini soal kepuasan batin. Nah, kalian juga boleh memilih jalan itu. Boleh kalian pergi ke gunung, tahanus kayak Rasulullah di Gua Hira gitu, naik gunung. Syaratnya seperti Ibrahim bin Adham, raih dulu kekayaan, jadi raja dulu, ya, jadi raja dulu, baru tinggalkan kemewahan dan kalian menyendiri untuk mendapatkan kepuasan batin berdekat dengan Allah. Nah, hari ini orang pergi ke gunung, menjauh dari keramaian, masuk gua, bukan karena ingin meningkatkan keimanannya, tapi karena frustasi. Putus cewek, ya sudahlah, saya ke atas gunung aja, masuk ke gua gitu. Usaha sekali dua kali gagal, kemudian frustasi. Kayaknya memang saya nggak bakal jadi pengusaha. Kayaknya ini mengalir di dalam diri saya darah seorang sufi besar. Wah, itu ungkapan frustasi, itu stres aja. Jadi kita kalau melihat seorang tokoh itu jangan hanya di akhirnya, jangan di puncak karirnya, tapi bagaimana proses meraih kesuksesan seperti itu harus kita pelajari supaya kita ngerti. Ibrahim bin Adham seorang raja yang punya istana yang megah, akhirnya menempuh jalan spiritual. Tetapi lihat, masih ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dan bagaimana persepsi dia tentang pedagang yang jujur masih lebih baik, lebih disenangi bagi Ibrahim bin Adham dibanding orang yang hanya sibuk ibadah. Padahal dia ini kan ahli ibadah. Buktinya istana ditinggalkan, kemewahan harta ditinggalkan, tapi masih ngasih penilaian lebih, aku cintai pedagang yang jujur ketimbang orang yang ibadah saja. Itu. Ini penting supaya kita tahu. Jadi tinggalkan kekayaan setelah kita lahir. Sama mirip-mirip dengan kemarin kan. Umar bin Khattab begitu banyak uangnya, 70.000 properti, tapi kan tidak menjadikan beliau itu lupa, justru dijadikan sarana supaya banyak membantu orang. Wa qala Umar radhiyallahu an, wa qala, dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridai Sayyidina Umar, ma min mawdi'in ya'tini al-mautu fihi ahabbu ilayya min mautinin atashawwaku fihi li ahli abi wa astari. Sayyidina Umar, seorang khalifah yang luar biasa pengaruhnya, berkata, ma min mawdi'in, tidak ada satu tempat ya'tini yang mendatangiku, al-mautu, kematian, tidak ada kematian, tidak ada satu tempat di mana kematian datang, fihi, di dalam maudhi', di dalam tempat itu, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, min mautinin, kecuali satu tempat, atasawaku fihi li ahli abi wa astari, di mana saya itu lagi sibuk di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Abiu, saya sedang transaksi jual beli. Bayangkan khalifah yang mulia ini berharap meninggalnya
di pasar sedang jual beli. Itu hanya satu pernyataan menunjukkan dengan sangat kuat bagaimana status mencari rezeki itu sangat mulia, sehingga kalau orang bertransaksi sedang bisnis dan meninggal, nah itu juga meninggal dalam ketaatan, meskipun akhirnya Sayyidina Umar ini meninggal kondisinya syahid. Tuh. Jadi ini adalah beberapa tokoh yang sengaja dihadirkan oleh Imam Al-Ghazali. Saya membayangkan kenapa tokoh-tokoh hebat ini kok dikutip oleh Al-Ghazali, menguatkan setelah ada dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis Nabi, kemudian harus ada tokoh-tokoh yang sangat hebat terkenal itu. Karena keyakinan itu kalau sudah kokoh agak susah untuk dirobohkan. Karena itu harus dibongkar total. Hari ini kita juga sebagian besar masyarakat kita itu punya keyakinan yang negatif terhadap uang, terhadap harta, terhadap dunia, terhadap orang kaya. Coba sambil diingat-ingat waktu kalian masih kecil, kita sering tidak sadar menerima informasi itu bisa jadi dari orang tua kita, bisa jadi dari lingkungan masyarakat kita, bisa jadi dari guru-guru kita waktu kita TK, waktu SD gitu. Sekali waktu ada punya tetangga kaya tapi nggak mau berbagi, maka orang tua kita bilang tetangga kita itu kaya tapi pelit, kaya tapi pelit. Dan itu kalau sering-sering, kamu jangan jadi orang kaya itu nanti pelit. Nah, kamu jangan jadi orang kaya pelit. Tetangga sebelah kaya tapi orangnya nggak mau membaur dengan masyarakat, maka orang tua kita menjelaskan tetangga yang situ kaya tapi sombong, kaya tapi. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang akhirnya masuk ke dalam kesadaran kita bahwa pertama orang kaya itu pelit, yang kedua orang kaya itu sombong. Jadi semua tentang orang kaya itu banyak yang masuk ke dalam pikiran, keyakinan, kesadaran kita itu negatif bawaannya. Belum lagi nanti kita udah masuk TK, udah pada lulus TK semua, TK, SD gitu. Guru-guru kita yang mulia, semoga pahala selalu mengalir kepada mereka semua. Ini hanya contoh saja ya. Contoh, saya ingin hanya menggambarkan bagaimana keyakinan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Keyakinan itu seperti meja. Ini ya meja ini. Meja ini kenapa kuat, kenapa kokoh? Karena memiliki 4 kaki. Berapa kaki? Nah, keyakinan juga begitu. Awalnya kaki pertama menyebutkan tetangga kita ini kaya tapi pelit. Oh, itu baru meja dengan 1 kaki. Kuat apa enggak? Enggak, rapuh itu. Tapi terus ada lagi informasi yang masuk ke dalam kesadaran kita, tetangga sebelah kaya tapi sombong. Itu menguat. Jadi sudah berapa kaki? Sudah 2. Meja 2 kaki. Gambarnya gimana itu? Oh, gitu. Yang sini masih belum kuat karena belum ada kakinya. Maka begitu masuk TK, masuk SD, guru-guru kita yang mulia tanpa keinginan yang negatif tentu mendorong kita supaya rajin belajar. Setiap pagi bilang, ayo anak-anak semua belajar yang rajin biar pintar. Biar apa? Sampai di situ sebenarnya bagus. Tapi kadang-kadang ditambah-tambah. Ayo semua anak-anak belajar yang rajin biar pintar. Orang itu yang penting pinter, nggak perlu kaya, nggak perlu. Ingat-ingat coba, kita pernah mendengar kata-kata itu. Baik sebetulnya, fokusnya kan belajar rajin biar pintar. Tapi tambahannya itu yang nggak menarik. Nggak perlu kaya. Orang itu yang penting pinter, nggak perlu kaya. Itu seperti ada tadi. Kaki ketiga telah dipasang di meja keyakinan. Yang pertama orang kaya kikir, yang kedua orang kaya sombong, yang ketiga nggak perlu kaya. Apalagi kalau kata-kata panjang itu yang diingat adalah yang paling akhir, ya, yang paling akhir. Nah itu kalau ngajar nggak boleh lama-lama, maksimal 45 menit selesai, break, ngopi-ngopi dulu, gitu. Nanti lanjut lagi. Kalau langsung los itu nanti yang diingat itu yang terakhir aja, yang pertama dan yang terakhir atau yang paling unik. Kalian ngaji Quran juga begitu. Jangan karena
waktunya kosong, nggak kuliah, kemudian sehari baca Quran, menghafal. Itu nggak banyak yang bisa kalian hafal, lebih banyak jeda. Itu setiap 45 menit hanya keluar sebentar, hidup udara yang segar, minum segelas air putih, maju lagi, ngaji lagi, menghafal lagi. Maka semakin banyak yang pertama, semakin banyak yang terakhir, semakin banyak yang kita ingat. Nah, saran guru kita kan panjang, ayo anak-anak yang semangat biar pinter. Yang penting orang itu pinter, nggak perlu kaya. Kata terakhir apa? Nggak perlu kaya. Nah, itu ternyata yang tersimpan. Kaki ketiga terpasang di situ. Jadi sudah ada 3 kaki. Nah, begitu nanti masuk kalian di madrasah, sanawiyah, aliyah, guru-guru kita yang ikhlas itu sering mengajar tentang sabar, tentang zuhud, tentang wirai gitu. Terus supaya kita jadi pribadi yang ridho terhadap apapun yang diberikan Allah. Semua baik, tidak ada yang negatif. Tetapi semakin sering informasi itu kita terima, kata-kata itu kita makan. Jadi ingat ya, orang itu bukan hanya makan makanan, tapi makan kata-kata. Makan apa? Kalau makanan hari ini kita konsumsi, besok keluar. Sepahit apapun, sepedas apapun, itu efeknya kan hanya sebentar aja lah, sehari gitu sakit perut. Tapi kalau yang kita konsumsi, yang kita makan itu kata-kata, dan masuk ke dalam keyakinan seumur hidup, itu ada dalam diri kita. Maka guru-guru kita kadang-kadang mengatakan tidak ada yang salah, hanya baca. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia pangkal segala keburukan. Pernah dengar? Maka komplitlah kaki meja itu, kokoh kuat tak tergoyangkan. Berat ini. Karena kakinya sudah kuat. Persepsi penilaian terhadap orang kaya negatif, orang kaya pelit, orang kaya sombong. Berkaitan dengan kekayaan juga. Kaya itu orang nggak perlu kaya. Ingat, cinta dunia pangkal atau pokok dari segala keburukan. Begitulah kuatnya keyakinan itu ada dalam kesadaran kita. Maka saya bayangkan betapa beratnya kalau kita ingin merobohkan keyakinan itu, harus semua kakinya dibongkar. Itulah yang sekarang sedang diusahakan, diupayakan oleh Imam Al-Ghazali. Gak cukup hanya dengan ayat-ayat wa ja'alna an-nahara ma'asha. Itu ayat-ayat yang begitu banyak itu baru merobohkan 1 kaki. Masih ada 3 kaki. Kemudian dilanjutkan dengan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi yang banyak. Itu kemuliaan orang yang pagi-pagi berangkat, pulang capek, itu ternyata menggugurkan dosa-dosa. Itu baru 2 kaki. Masih 2 kaki lagi. Karena itulah selain disebutkan al-asar, semua yang datang dari para tabi'in, sahabat tabi'in, itu tokoh-tokoh otoritatif, itu perlu diberikan semacam kayak ini, kayak lawan dari orang yang kita anggap negatif. Orang kaya sombong, orang kaya pelit. Maka dimunculkan tokoh-tokoh Umar bin Khattab, ya kan? Bagaimana dia dermawan, bagaimana dia punya kontribusi yang luar biasa dalam agama ini. Gitu. Termasuk Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini tokoh, seorang yang punya kebijaksanaan. Tapi pesannya kepada anaknya apa kemarin? Istaghni bil kasbil halal anil fakri. Kayakan dirimu supaya enggak fakir. Ingat, orang fakir itu kena 3 hal. Tipis agamanya, lemah akal pikirannya, hilang kewibawaannya. Jadi yang menyampaikan harus tokoh otoritatif. Sebagaimana kalian waktu belajar, guru kalau ngomong di depan kelas sebetulnya sedang menghipnotis. Hipnotis tidak harus ditidurkan. Tokoh otoritatif yang sangat kalian hormati, kalian muliakan, itu semua kata-katanya langsung menembus namanya reticular activating system. Nah, otak kita itu ada otak sadar, ada otak bawah sadar. Nah, kalian lagi sadar semua ini kan? Sadar ini baru 12% efektivitasnya. Subconscious mind itu di bawah otak bawah sadar, dan itulah keyakinan itu timbulnya di situ. Keyakinan itu di bawah sadar. Hari ini orang kalau ditanya semua siapa yang suka uang, angkat tangan semua.
tapi belum tentu itu ada dalam keyakinan bawah sadarnya, karena waktu kecil terbangun terus itu uang jelek, orang kaya sombong, orang kaya pelit gitu. Pangkal segala keburukan adalah cinta dunia. Jadi secara sadar 12% kita bilang uang baik, kaya baik, tapi belum tentu itu ada di bawah kesadaran kita. Karena itulah kita butuh merobohkan keyakinan negatif terhadap harta, dan itu butuh proses yang lama. Hati-hati dengan keyakinan. Keyakinanmu akan menjadi sebuah kenyataan. Hari ini kalau ada di antara kalian punya masalah dengan matematika misalnya, siapa yang nilai matematikanya merah? Oh, baik. Senang saya kalau ada yang banyak jujur gitu. Nah, matematikamu berapa nilainya? Oh, nggak ada remedi, berarti bagus gitu. Kayaknya bakat jadi orang kaya nih, amin. Orang kaya harus pintar matematika. Tapi kalau ada anak SD matematikanya jelek, itu dan sampai hari ini nggak seneng hitung-hitungan, itu bisa jadi ada pemicunya. Bisa jadi waktu itu kelas 1 SD dia lagi kondisi tubuhnya nggak fit ya, lagi nggak enak badan, maunya absen. Bu, saya hari ini libur, nggak sekolah, nggak enak badan. Ayo berangkat, apa itu antar. Kondisi nggak sehat, dipaksa sekolah. Begitu nyampe sekolah, delalah gurunya ngasih ujian harian. Anak-anak kerjakan matematika ya. Aduh, orang kondisi nggak fit, suruh mikir. Kan sama kalian, logika nggak jalan kalau logistik nggak terpenuhi. Ya kan? Karena itu supaya otak kita lancar, kebutuhan logistiknya harus lancar. Udah sakit dipaksa sekolah, suruh ngerjakan matematika, maka bisa diduga hasilnya jelek. Nilai 1 sampai 10 dia dapat nilai 2. Pernah punya dapat nilai 2? Alhamdulillah. Memang kecerdasan itu dari ibunya. Nah, begitu dia dapat nilai matematika 2, gurunya ngomong, kamu kok nggak mau belajar sungguh-sungguh? Kalau mau jadi orang kaya matematikanya harus bagus. Kayaknya kamu nggak bakat matematika. Ini kata-kata gurunya. Itu mengalir begitu saja. Tidak ada tujuan negatif, karena nilai jelek kan dimarahi lah, ditegur minimal. Kamu kok nggak belajar? Untuk jadi orang kaya nilainya harus bagus matematikanya. Sampai di situ bagus, nggak ada yang salah. Lanjutannya itu, dan ingat, lanjutannya menjadi terakhir, dan selalu yang diingat adalah yang terakhir. Kayaknya memang kamu nggak bakat matematika. Nah, kata-kata itu menghujam dirinya, dia sakit hati, pulang nangis, ibu. Kenapa kok nangis? Aku dibilangin guru katanya saya nggak bakat matematika. Loh, kok bisa gitu toh gurumu? Emangnya kenapa? Tadi kan ngerjakan matematika, Bu. Nah, saya lagi nggak enak badan, nilai saya 2. 2? Ibunya lebih atraktif. Memang benar gurumu. Berarti kamu yang benar gak bakat matematika. Di sekolah dia dibilangin gurunya kau gak bakat matematika karena nilainya itu. Di rumah harusnya tugas orang tua di rumah itu segera menghancurkan keyakinan palsu yang ditanamkan oleh gurunya bahwa kamu gak bakat matematika. Ibunya yang tahu kondisinya harusnya ngomong, Bu guru kan nggak tahu kalau hari ini kamu sakit. Nggak usah sedih sayang, aku tahu kamu itu pinter matematika. Nah, itu maka apa yang ada di sekolah langsung hilang. Tapi ini yang terjadi kan nggak begitu. Bisa jadi karena ibunya malu sama gurunya juga kan, kemarahannya dialihkan ke anaknya. Bener gurumu, berarti kamu nggak bakat matematika. Udah kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Maka hari ini kalian suruh hitung-hitungan, langsung pegang HP, buka kalkulator, betul nggak? Padahal hitungan hanya satuan, puluhan, ratusan aja harus kalkulator. Zaman dulu kan nggak ada begitu, orang langsung gitu. Jadi hati-hati dengan keyakinan itu akan merubah kehidupan kita, karena itu masuk ke dalam sistem keyakinan, namanya belief system. Belief system. Maka supaya itu hilang harus dirobohkan satu-satu keyakinan itu. Ya, harus dihilangkan, dibongkar total, termasuk keyakinan terhadap uang, terhadap kekayaan. Kita dibesarkan di lingkungan yang memang berat. Masyarakat kita ini kan, kita itu ratusan tahun dijajah oleh Belanda, ya kan? Sehingga ada mental inferiority kompleks itu muncul, rasa minder, tidak percaya diri.
kita orang pribumi, orang-orang dari Eropa itu ras tertinggi yang paling sukses, itu ditanamkan oleh penjajah. Kalau nggak begitu nggak mungkin ratusan tahun kita dijajah. Kita orang-orang hebat, orang-orang sakti. Kenapa bisa ratusan tahun terjajah? Karena dijajah lewat pemikiran. Ini namanya ghazwul fikri. Hari ini kita sudah merdeka, tapi merdekakan juga pikiran kita. Termasuk berkaitan dengan keuangan dan masih banyak kita dapati. Bukan hanya santri, kadang-kadang para pengajar masih punya persepsi yang negatif terhadap harta. Contoh, ini saya sekedar contoh ya, bahwa ada seorang yang hebat, kita kagumi, kita ikuti, teladan dalam beribadah, misalnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini lahirnya di Gaza, Palestina. Dan dia sejak kecil, karena ditinggal oleh ayahnya, diasuh oleh ibunya, maka dia semangat belajarnya tinggi. Kira-kira umur 10 tahun dia udah hafal Al-Quran, hafal 30 juz. Umur berapa tahun? Umurmu berapa ya? Imam Syafi'i umur seumuran kamu hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang kamu hafal berapa juz? Ya. Kalau nggak hafal 30 juz, minimal hafal juz 30 ya. Yang penting ada 30-nya ya. Kalian hafal 30 juz sama juz 30? 30 gitu. Yang penting ada 30-nya. Kalau jawabnya jangan kencang-kencang. Sudah hafal 30 juz? 30. Bukan 30 juz tapi juz 30. Jadi usia segini Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian dibawa pulang. Aslinya memang dari Mekah. Ibunya itu keturunan Mekah, dibawa ke Mekah. Belajar ke semua orang-orang alim. Tapi ini masalah, orang jenius itu merepotkan gurunya. Tapi nggak apa-apa, saya seneng nggak kalian repoti kok. Saya seneng kalian repoti karena kalian jenius. Apa artinya orang jenius yang cerdas luar biasa itu merepotkan gurunya? Maka guru-guru di Mekah itu udah angkat tangan, udah jangan suruh Syafi'i ke sini lagi. Udah nggak ada ilmu yang bisa saya ajarkan, semua ilmu saya berikan. Dia langsung hafal. Imam Syafi'i jenius, sekali mendengar hafal. Karena itu ada dikisahkan dia itu kalau pergi ke masjid, telinganya ditutup. Kalau kamu kan kalau Anda telinga ditutup, ya. Ini kalau Anda telinga ditutup. Kenapa kalau yang ditutup telinga? Ya kalau yang ditutup mata ya nggak kelihatan. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid telinganya ditutup. Orang heran, wahai Imam, kenapa ketika engkau berangkat ke masjid telingamu harus kau tutup? Nah dia bilang begini, ya waktu ke masjid kan melewati banyak itu toko-toko, ada keramaian, ada warung-warung, itu setelahnya itu lagu-lagu. Ya, bayangkan kalau kita pergi ke masjid kan lewat keramaian, itu kan ada lagu pop, ada lagu dangdut, ada lagu koplo. Nah, repotnya Imam Syafi'i ini semua yang didengar dihafal. Nah, kalau sekali jalan ke masjid ada lagu-lagu viral, dangdut, itu pulang masjid kan langsung bisa ditiru kan? Repot, maka ditutup telinganya. Baiknya mulai hari ini kalian kalau ke masjid tutup telinga. Mirip-mirip sama Syafi'i lah. Saya nggak mau nanti ada lagu ingat apal. Jadi pastikan semua yang masuk ke telingamu itu positif, membangun. Termasuk kalau ada kata-kata yang merusak atau mencoba menanamkan keyakinan yang negatif di bidang rezeki, keuangan, kekayaan dan keberlimpahan. Itu keyakinan palsu harus ditolak. Maka semua kiai Mekah udah angkat tangan oleh ibunya, akhirnya disarankan ya udah bikin Syafi'i, nggak ada orang yang mau ngajar kamu lagi, kamu berangkat saja ke Madinah. Itu usianya masih muda, 13 tahun, berangkat ke Madinah. Di sana ada imam besar, pakar hadis, namanya Imam Malik bin Anas. Imam siapa? Malik. Ya terkenal kan gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik itu berada di Madinah. Berangkatlah dia ke Madinah di rumahnya atau di pondoknya Imam Malik. Karena ulama besar tentu saja banyak aktivitas di luar, lagi ada kegiatan entah isi kajian, entah pengajian, entah dakwah begitu, dan lama 10 hari waktu Imam Syafi'i tiba di Madinah itu Imam Malik lagi keluar. Maka akhirnya ya sudah, kiainya pergi, dia baca-baca buku itu di buku. Ada satu karangan Imam Malik namanya Al-Muwatta itu dibaca dengan sangat sungguh-sungguh serius gitu. Begitu kiainya datang, dia lihat ada santri baru, panggil sini. Baru datang ya, udah 10 hari yang lalu Pak Yai. Oh gitu, siapa namamu? Nama saya Muhammad bin Muhammad. Oh nama Muhammad ya? Iya.
Terus ditanya, biasa kalau ada santri baru kan ditanya supaya ngerti dia ini pantasnya nanti diajar tingkat apa gitu. Sudah bisa baca Quran belum? Wah, pertanyaannya anak kecil 13 tahun ditanya, sudah bisa baca Quran belum? Jawabannya, alhamdulillah Pak Yai, saya sejak usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Oh, maaf ya, saya salah nanyanya. Usia belasan kayak kamu kan banyak yang belum bisa baca Quran. Kalau mahasiswa kan aman ya? Aman lah ya. Udah bisa semua. Ini usia 13 tahun. Begitu ditanya udah bisa baca Quran, ternyata jawabannya udah hafal 30 juz. Oh gitu. Udah bisa baca kitab kuning belum? Atau kitab gundul ya istilah kita ya. Udah bisa baca kitab belum? Nah, lagi-lagi jawaban santri baru ini membuat kiainya itu takjub. Kemarin waktu saya kesini Pak Yai lagi kegiatan di luar, lama saya tunggu-tunggu Pak Yai nggak datang 10 hari, tapi alhamdulillah saya manfaatkan waktu 10 hari untuk membaca kitab karangan Pak Kiai dan Al-Muwatta itu, dan alhamdulillah saya sudah baca dari halaman pertama, dari sampul depan sampai sampul belakang. Nah, mirip-mirip kalian lah. Kalian begitu dapat buku kalau dari sampul depan sampul belakang, isinya nggak dibaca. Karena apa? Masih segelan, masih ada plastiknya. Dibeli berbulan bertahun masih plastikan. Berarti kan ngikuti Imam Syafi'i dari sampul depan sampai sampul belakang. Imam Syafi'i baca gitu, dibaca gitu, dari depan sampai belakang. Dan karena kejeniusan beliau matur karo kiai ini, alhamdulillah Pak Yai sudah saya baca Al-Muwatta dari depan sampai belakang dan saya sudah hafal. Loh, kiai ini saya nulis terus mesti hafal, kan tidak setiap penulis harus hafal kan? Tapi Asy-Syafi'i usia muda 13 tahun dia hafal kitab kiainya. Ya kan? Nah ini ya sudah, kalau begitu kamu di sini belajar ya. Ya. Tidak lama. Hanya 2 tahun, ya. Berapa tahun? 2 tahun. Sejak dia kecil lahir di Gaza, kemudian melanjutkan sekolah di Mekah sampai ke Imam Malik di Madinah, orientasinya hanya ilmu saja. Dia itu pembelajar. Pokoknya ada buku dibaca, ada kitab dibaca. Dia nggak berpikir sama sekali tentang uang. Dia tidak berpikir tentang kekayaan. Sampai detik itu pemikiran Imam Asy-Syafi'i terhadap harta negatif. Yang baik itu ilmu, harta itu jelek. Karena itu waktunya hanya untuk ilmu terus. Begitu 2 tahun mondok di Imam Malik, ini yang saya sampaikan. Santri jenius merepotkan kiainya. Ya, apa artinya? Dipanggil lah Imam Syafi'i. Baik Imam, kamu udah belajar di sini 2 tahun, udah cukup. Semua ilmuku sudah saya ajarkan kepada kamu dan kamu bisa menerima dengan sangat baik. Sekarang kamu sudah selesai mondok, silahkan lanjutkan ke tempat lain. Gitu. Udah di Muhammadiyah berapa tahun? Nah, yang sudah lebih dari 2 tahun angkat tangan. Nah, nanti saya panggil. Ilmu udah saya ajarkan kepada kamu ya. Sekarang cari pondok yang lain. Kiaimu berat, punya santri jenius ya. Maafkan, aku udah punya materi lagi. Itu kira-kira yang dikatakan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan susah dia. Dia ini cinta ilmu, cinta kiai, khidmahnya sama gurunya luar biasa. Tapi disuruh pulang. Kan gak mau pulang. Nah, kalau kalian tidak disuruh udah pulang. Maka minta saran, konsultasi, nasihat. Ini penting kalau kalian mau boyong, nanya ke kiai gitu. Saya udah selesai belajar di Muhammadiyah, mohon arahan saran saya harus kemana lagi gitu. Nanti kan saya arahkan, pergilah ke rumah mertua ya. Akhirnya Imam Malik ngasih arahan begini, siapa lagi ya itu? Imam Syafi'i juga bingung. Saya waktu belajar di Mekah, guru-guru saya nggak mau ngajar lagi. Sekarang saya udah di Madinah, udah kerasan sama Pak Kiai. Kok ya Pak Kiai tega mengusir saya? Enggak, saya nggak ngusir kamu. Cuma kamu sudah terlalu pinter. Nah, Imam Syafi'i begini. Setahu saya nggak ada orang yang lebih alim ketimbang Imam Malik. Jadi guru itu harus punya kewibawaan di depan muridnya sehingga muridnya respect gitu.
Setahu saya dia ada orang yang lebih alim ketimbang Imam Malik. Nah kalau saya harus keluar dari sini, kemana lagi harus menimba ilmu gitu. Nah Imam Malik terus ingat gini, guru saya Imam Abu Hanifah udah meninggal, tapi punya banyak murid gitu. Sekarang mereka pada di Syam, di daerah Irak. Kamu ke sana saja, Syria, ke daerah Syria. Kamu berangkat ke sana, nanti ketemu murid-murid Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Di antaranya yang sekarang lagi jadi hakim di sana itu Imam Al Hasan Asy-Syaibani. Berangkatlah ke sana. Nah, sementara menyuruh Imam Syafi'i untuk melanjutkan pembelajaran ke wilayah Syam, itu Imam Malik tahu muridnya ini masih muda, usianya baru 15 tahun. Maka akhirnya dicarikan rombongan dagang. Madinah Syam jauh melewati sekian banyak negara. Dalam kondisi waktu itu harus naik onta gitu kan, perjalanan bisa berbulan-bulan. Maka dicarilah rombongan dagang. Udah punya kebiasaan yang dulu orang Mekah Madinah itu punya tradisi dagang, rihlatas syita'i washaif. Jadi pas ada rombongan ke Syam, pimpinan rombongannya dipanggil, kemudian Imam Syafi'i dipeseni, saya titip ya santri saya mau melanjutkan mondok, nanti di sana dia supaya ketemu Imam Al Hasan Asy-Syaibani. Tapi bukan hanya nyuruh-nyuruh saja, karena perjalanan jauh butuh ongkos. Nah kemudian Imam Syafi'i disangoni kiai ini. Kalian pernah disangoni kiai ini apa orang? Kemudian disangoni oleh kiainya. Nah Imam Malik itu orang kaya, jadi Syafi'i disangoni. Ini untuk bekal kamu ya, semoga cukup. Bukan hanya kepada Imam Syafi'i dikasih uang, tapi pimpinan rombongan itu juga dititipi uang. Ini kalau ada kebutuhan apa-apa, nanti pakai uang saya ini. Nanti kalau sisa kasihkan Syafi'i. Jadi sejak di pesantren Imam Malik, Imam Syafi'i sudah mulai berubah sedikit-sedikit persepsi, pemikiran, keyakinan tentang uang, tentang fulus. Karena itu baiknya kiai kaya, karena itu bisa ngasih uang ke muridnya, bisa membiayai santri untuk studi lanjut. Itu kalian yang mau lulus S1 lanjut S2 nanti, ya, dibiayai kiainya, ya. Syaratnya tunjukkan prestasi. Nah, singkat cerita akhirnya sampailah Imam Syafi'i di Syam, dan di sana langsung dijemput oleh Imam Al Hasan Asy-Syaibani. Itu waktu ketemu pertama kali udah mulai agak janggal ini. Kiai Asy-Syaibani, Hasan Asy-Syaibani ini penampilannya kayak pengusaha kaya raya. Memang dia pengusaha. Ini kan salah satu murid kesayangan Imam Abu Hanifah. Dia juga punya konsep tentang perekonomian, terutama teori al-kasbu, tentang pekerjaan gitu. Karena itu dia diangkat jadi seorang hakim juga waktu dinasti Abbasiyah. Yang paling membuat Imam Asy-Syafi'i itu heran-heran karena dia itu ulama besar, Al Hasan Asy-Syaibani. Sementara ngajar ya kayak gini lah, kira-kira ngajar banyak murid-murid, banyak santri-santrinya, itu datang pergi sambil ada orang transaksi bisnis gitu, kolega dia pada berdatangan, relasi bisnis datang. Begitu dia terima uang langsung di depan murid-muridnya, uang dihitung. Tuh, gitu. Cepat hitung. Imam Syafi'i melongo aja, kiai ini aneh, ngajar sambil ngitung uang, gitu. Ngajar sambil ngitung uang. Dan dilihat oleh kiainya, Syafi'i, kenapa? Dari tadi kamu melihat kayaknya nggak seneng ya? Ya sudah, kalau kamu nggak suka punya kiai yang kaya, uangnya banyak, tidak apa-apa. Ini uang saya akan saya kasih orang-orang yang fasik, yang suka bermaksiat di luar. Oh jangan kiai, nanti kalau uang itu dikasih orang-orang yang nggak baik, yang suka bermaksiat, orang fasik, rusak dunia ini. Lah terus maumu gimana? Kiai orang alim menghitung uang yang begitu banyak, kau melihatnya tidak suka. Saya kasihkan orang yang suka bermaksiat, kau nggak boleh. Jadi ini gimana baiknya? Baiknya kiai boleh kaya apa enggak? Boleh lah Pak Yai. Wah gitu kan. Akhirnya dia punya istilahnya namanya critical
momen, satu waktu yang akhirnya pemikiran lama tentang bahwa uang itu negatif, orang kaya sombong pelit itu berubah. Pertama karena kiainya pertama Imam Malik itu membiayai seluruh pembelajaran dan mengongkosi waktu dia lanjut kuliah, lanjut sekolah. Sekarang kiainya lebih dahsyat lagi, ngitung uang di depan murid-muridnya. Tapi saya nggak akan lakukan ini. Begitu saya hitung di sini kalian rebutan lagi malah. Ya, gitu. Jadi kita butuh contoh, butuh model untuk kita jadikan role model. Bagaimana orang kita lihat kesehariannya dan dia baik secara spiritual, tapi dia makmur secara finansial. Itu akhirnya yang merubah persepsi Imam Syafi'i sehingga melihat harta itu tidak selalu jelek, melihat orang kaya tidak selalu negatif. Dan saya berharap keberadaan kalian di Kudus, ya, karena Kudus ada warisan Syekh Ja'far Shadiq Gus Jigang, itu kalian harus bagus akhlaknya, pintar ngaji, pandai dagang. Yang kita kaji langsung dari tokoh-tokoh otoritatif, ya, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, nama-nama yang dimunculkan Luqmanul Hakim, Umar bin Khattab, Ibrahim bin Adham. Itu saya berharap semua kaki keyakinan palsu berkaitan dengan uang, harta, kekayaan sudah hilang. Sekarang bangun pondasi yang kuat, yang kokoh, bahwa uang itu positif, kekayaan itu bermanfaat, itu orang baik itu baik. Nikmal malus sholih lirrajulis sholih. Baiknya orang baik itu kaya, ya. Nikmal malus sholih lirrajulis sholih. Baiknya orang baik itu kaya. Nah, saya yakin kalian semua orang baik. Orang baik semua toh? Jadi kalau baik, baiknya kaya. Karena itu kalau harta di tangan orang baik, kemaslahatan di alam ini yang akan terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan sesi tanya jawab.